Kalau umat Islam jumlahnya mencapai 2 miliar, masing-masing per hari membaca Al-Fatihah 17 kali, berarti 17 kali 2 miliar, 34 miliar kali sehari. Sehari. Itu kalau cuma 17. Belum sholat sunat dan lain-lain ya. Iya. Makanya disebut juga Quran, bacaan. Dan bacaan ini dipelihara dengan tulisan yang khas. Tulisan ini dipelihara dengan bacaan yang khas. Antara Quran dengan kitab saling memelihara. Ya. Kendati pun isyarat di atas tadi dzalika menggunakan isyarat untuk jauh, namun umumnya terjemah memberi makna bagi lafaz ini dengan kata ini, sebagaimana terjemahan Dapatan Agama. Mudah-mudahan ini terdengar oleh para penyusun, oleh para panitia lajnah tasihih Al-Quran. Dan alangkah baiknya nanti ditindaklanjuti. Betul. Mengapa dzalika diartikan ini? Padahal semua masyarakat yang mengetahui bahasa Arab sepakat bahwa lafaz dzalika adalah isyarat untuk yang jauh. Sementara kata ini isyarat kepada yang dekat adalah terjemahan dari lafaz hadza. Dan kita temukan dalam Al-Quran memang hadza juga banyak, dzalika juga banyak. Kata hadza, Allah menggunakan satu kata untuk memberi makna yang terdapat pada kata tersebut tentunya. Jika kita berubah atau kita merubah penggunaan satu kata dengan kata lain, ya maka akan hilanglah makna aslinya. Kalau dzalikal kitabu diartikan Al-Quran ini, berarti makna dzalikanya enggak tertampilkan makna dzalika. Tersembunyi. Iya, tersembunyi. Demikian pula ketika kalimat Al-Kitabu diartikan Al-Quran, tersembunyi juga makna kitabnya. Isyarat dzalika dalam ayat ini digunakan untuk Al-Kitab, bukan untuk Al-Quran. Oh, jadi kenapa dzalika? Karena depannya juga Alkitab. Alkitab. Artinya dalam kitab ini, dalam tulisan wahyu ini, dalam tulisan Al-Quran ini, banyak hal-hal yang belum terlihat. Untuk supaya mencapai, untuk menemukannya, perlu ditempuh perjalanan yang sangat jauh. Dzalik, itulah jauh. Dan tidak ditemukan isyarat yang jauh untuk Al-Quran secara langsung. Misalnya tadi dzalik Al-Quran tidak ada. Nggak ada. Yang ada untuk Al-Quran pakai hadza. Hadzal Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura uhiya ilayya hadzal Qur'an. Semuanya Ustaz pakai hadza. Hadzal Quran. Sampai saya temukan 14 tempat hadzal Quran, hadzal Quran, hadzal Quran. Dan dzalika hanya kepada kitab di tempat ini saja. Di surat Al-Baqarah ayat di Al-Baqarah. Ada juga kepada Al-Quran isyarat untuk yang jauh, tapi bukan kepada Qurannya, tapi kepada ayat-ayatnya, yaitu dalam surat An-Naml. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tilka ada tilka ayatul Qur'ani. Dilanjutkan itu juga wa kitabim mubin. Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik, luar biasa ini Ustaz, ilmu baru, dan tentunya mudah-mudahan juga ilmu baru ini bisa tersebar luas lagi Ustaz ya. Iya. Insya Allah sahabat MQ, bagi Anda yang juga masih penasaran dengan rahasia-rahasia lainnya yang belum kita ketahui, kita lanjutkan lagi di sesi kedua, dan juga Anda boleh bergabung pembahasannya ini. Artinya memang akan ada banyak sekali ilmu baru, termasuk juga sore hari ini terkait dengan Alkitab, Al-Quran dan sebagainya, bahasa dan tulisan dalam Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali sambil menantikan penelpon. Ya, tadi baru kita bicara dzalika. Sekarang Alkitab. Kita lihat tulisan Alkitab
bacaannya bagaimana? Taknya panjang. Ditulis terdiri daripada kaf, ta, dan ba. Biasanya kalau huruf yang berbaris fathah dibaca panjang, ada alif. Seperti umpamanya kan di tulisan-tulisan yang lain lah, pasti ada alif. Di sini tidak ada alifnya, tapi dibaca panjang. Itu kan ada fathah yang berdiri, itu bukan huruf. Itu harokat. Harokat itu tidak ada zaman Rasul. Oh. Zaman sahabat pun tidak ada. Jadi dulu itu ya tidak ada tanda panjang gitu. Tidak ya? ada tanda panjang, jangankan tanda panjang, titik saja tidak ada. Jadi kalau kitab kaf ta ba, antara ta ba dengan antara nun ya dengan antara sa, dan itu sama dulunya. Terus bagaimana bisa dibaca dengan benar? Makanya bacaan Al-Quran itu bukan berlandaskan tulisan. Tulisan Al-Quran juga bukan berlandaskan bacaan. Terus berlandaskan apa? Tulisan Al-Quran berlandaskan tulisan yang diterima Rasul dari Jibril. Bacaan Al-Quran berlandaskan bacaan yang diterima Rasulullah dari Jibril. Sama itu. Nah sekarang kita perhatikan. Dzalikal kitabu, Al-Kitabu tertulis tanpa huruf alif, dan sepakat semua ulama Al-Quran membaca huruf ta dengan panjang. Al-Kitab. Ada apa di balik penulisan Alkitab tanpa alif dengan baca panjang sepakat? Kok tidak langsung saja pakai alif biar bacaannya pas dengan tulisan? Tulisan kitab ini kalau tanpa alif bisa dibaca kutub, dan itu ditemukan dalam Al-Quran. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kaf ta ba tidak pakai alif, itu dibaca kutub. Sama aja? Enggak sama. Kitab satu, kutub banyak. Jamaknya. Ya. Kalau begitu maka kenapa di sini tulisannya tidak pakai alif saja? Jawabannya karena memang tulisan dari Allah, bukan dari apa yang didengar. Ya udah kalau gitu bacanya Al-Kutub saja. Bacaan bukan dari tulisan, tapi dari Rasulullah, juga dari Jibril, dari Allah. Semakin membuktikan bahwa Al-Quran walaupun sudah berlalu 14 abad, bacaannya nyambung terus sampai Rasul, tulisannya juga nyambung terus sampai Rasul. Subhanallah. Ini adalah merupakan bukti-bukti bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada hal yang memang dibuktikan benarnya. Betul. Dan harusnya memang kita semakin bangga, semakin bertekad untuk lebih ini lagi Ustaz setelah mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sekarang sudah kita temukan nih, satu tulisan dalam Al-Quran ada yang mengandung dua bacaan. Tadi contohnya awal Al-Baqarah, dzalikal kitab, terdiri pada kaf ta ba dibaca kitab. Nanti di akhir Al-Baqarah huruf seperti itu dibaca kutub, wa kutubihi. Jadi ada satu tulisan untuk dua bacaan. Adakah isyarat yang tersembunyi di balik penulisan tersebut? Baik Ustaz, sebelum dijawab ada penelpon terlebih dahulu, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Munawarah dari Cileunyi. Ya. Betul ya Bu ya? Baik, silakan Bu. Ustaz, saya kan sering ngajarin anak dari anak umur 3 tahun sampai ada yang nenek-nenek umur 65 tahun. Tapi kan saya nggak sepandai Ustaz gitu. Tapi saya berusaha belajar dari radio MG, saya terapkan di situ. Terus gini seadanya udah ada yang khatam, itu khataman bareng-bareng. Terus setiap orang itu sering minta air di depan itu, apa boleh apa enggak gitu Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Air dulu pernah ada yang meneliti di Jepang ya. Iya, ada Ustaz. Ketika orang mau minum, berdoa dulu, air bereaksi. Kenapa? Air itu makhluk Allah yang suka berzikir juga.
Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun yang diciptakan Allah kecuali suka bertasbih, memuji Allah. Hanya saja kamu nggak ngerti tasbih mereka. Saya sedang memegang mikrofon ini suka bertasbih ini. Apalagi di MKFM ini sering dipakai membaca Quran. Oh, lebih banyak tasbihnya ini. Harus hati-hati. Para pendengar dimanapun berada, bawa handphone kemana-mana, jangan-jangan handphone lebih sering tasbihnya daripada yang bawanya itu. Nah, kalau tadi air, kemudian di depan ketika ibu berdoa, air di depan, air itu bereaksi. Kalau waktu itu juga diminum, mungkin air masih bereaksi itu dari doa yang tadi. Tapi kalau air itu dibawa ke rumah, sudah lama, sudah 15 menit, 10 menit, 1 jam, masihkah air itu bereaksi? Nggak tahu juga tuh. Jangankan air, kita juga udah lupa lagi kadang-kadang. Mendengarkan ceramah di satu tempat, sudah pulang ke rumah, apa sih tadi ceramahnya? Biasalah, nyuruh kepada kebaikan, dari keburukan. Intinya bagaimana? Ya gitu. Nah, tidak tahulah air itu kalau sudah sampai di rumah, masihlah ada bekasnya dari doa ibu ataukah tidak. Itu jawaban untuk sementara. Baik, yang lainnya boleh bergabung kembali sahabat MK di 02220170076 ataupun juga di line SMS 0857 93851027. Tadi jawaban yang sempat tertunda, Ustaz, silakan. Iya. Yang mana betul? Yang terkait dengan Alkitab. Oh iya, betul. Jadi Alkitab tulisannya sama, Al-Kutub dengan Alkitab. Ada apa dibalik kesamaan tulisan untuk dua bacaan? Ini memberi makna bahwa di awal Al-Baqarah kita temukan bacaan kitab untuk satu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika melihat tulisan itu mengingatkan kita bahwa kitab itu banyak. Bacaannya untuk satu, isinya untuk banyak. Kenapa demikian? Karena satu kitab dengan kitab yang lain kalau memang sama-sama turun dari Allah, pasti merupakan satu kesatuan. Quran, Injil, Zabur, Taurat satu kesatuan. Apabila ada yang berseberangan satu kitab dengan kitab yang lainnya, pasti salah satunya salah atau salah satunya tidak asli. Yang mana yang harus kita ketahui, yang mana harus kita yakini bahwa itu asli? Untuk Al-Quran dapat kita buktikan keasliannya, karena di seluruh dunia Al-Quran sama. Di akhir-akhir ini kita temukan anak-anak kecil bisa menghafal Quran seluruhnya. Adakah kitab yang lain sampai bisa dihafal anak kecil? Kemudian Al-Quran dibaca di Indonesia dengan aturan tajwid yang ternyata ketika kita mendengar orang Maroko membaca sama juga. Bahkan ada syiar Islam yang mungkin tidak sampai ke arah sana, kebanyakan orang berpikir, yaitu melalui musabaqah tilawatil Quran. Dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat internasional, kita dapat mengambil pelajaran. Oh, ternyata yang membaca surat Al-Baqarah dari awal, dari yang membacanya adalah orang Pakistan, sama gaya bacanya dengan orang Indonesia. Padahal gurunya beda. Jelas ya. Lisannya beda, cara berbicaranya juga beda. Kalau berbicara sudah pasti beda, Ustaz. Iya. Pas baca Quran pas sama. baca Quran sama. Bahkan juara tajwidul Quran. Ini tajwid, bukan tafhim, bukan tafsir, bukan tahfidz, tapi tajwidul Quran. Kejuaraan sering dicapai oleh orang-orang yang sehari-harinya tidak ngomong bahasa Arab. Non-Arab. Iya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand itu sering mendapatkan kejuaraan tingkat internasional. Untuk orang Arab baru juara satu orang, yaitu orang Maroko, namanya Hasna Khawlali, seorang wanita, itu juara tajwidul Quran.
dia sudah hafal Quran. Tapi untuk tajwid dia kedua kalinya baru jadi juara. 2 kali ikut lomba baru juara. Iya, jadi juara. Ini memberi dia juga sewaktu ditanya, "Gimana engkau jadi juara sekarang?" Ya, karunia dari Allah. Gimana sewaktu ikut MTQ? Ada perasaan saya tidak punya anggapan akan jadi juara. Bagus-bagus tuh orang Indonesia, orang Filipina, orang Thailand, orang Malaysia, bagus-bagus katanya. Itu adalah membuktikan bahwa bacaan Al-Quran secara pengucapan huruf, Allah yang memberikan karunia kepada hamba pilihannya, bukan karena kearaban. Ternyata banyak orang Indonesia fasih membaca Al-Quran. Dan untuk membaca Al-Quran orang Arab juga perlu belajar. Jadi tidak otomatis bisa. Enggak. Terutama huruf-huruf tertentu di Saudi sulit, di Mesir enggak sulit, di Mesir sulit, di Saudi enggak sulit. Sama kalau di Indonesia, orang Indonesia untuk mengucapkan huruf fo, huruf sod harus belajar dulu. Orang Arab juga sama. Orang Sunda fa gitu. Iya, karena biasa menyebut pahit peyemnya, sehingga fa ama jadi pa ama gitu kan. Sama, semua juga harus belajar. Ya, jadi rahasia antara lain ya, penulisan Alkitab terdiri dari 3 huruf kaf, ta, dan ba, tidak pakai alif, mengingatkan hakikat Al-Quran dan kitab-kitab suci yang turun dari Allah. Itu satu kesatuan, tidak terpisahkan, sama-sama mengajarkan ketauhidan. Jadi bukan hanya isyarat kepada Al-Quran, tulisan kitab pakai alif ini, juga kepada kitab-kitab terdahulu. Umpamanya, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin ahlal kitab. Kalimat Alkitabnya di situ juga tidak pakai alif. Padahal yang dimaksud dengan ahlal kitab adalah pembawa Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi tulisan kitabnya tidak pakai alif. Karena memang satu kesatuan kitab itu. Ya. Itu antara lain. Kemudian tentu masih banyak makna yang lainnya dari penulisan tersebut. Ya, antara lain bahwa pentingnya beriman kepada semua kitab yang turun. Ketika kita nulis kitab biasa pakai alif, pas dilihat awal Al-Baqarah tidak pakai alif, inilah Al-Quran, berarti ada satu kesatuan antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Dan itu dapat kita temukan keterangannya pada ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ditegaskan itu pentingnya beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, bukan cuma kepada Nabi Muhammad saja. Kenapa demikian? Karena semua kitab pasti berbicara tentang tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang yang datang dari Allah, ya, pasti semuanya adalah ajaran tauhid yang dibawa. Baik Ustadz, lain telepon sudah ada kembali yang bergabung. Iya, kita akan silakan sapa kembali. Ada Bapak Asep dari Padalarang. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Ustadz yang saya hormati. Iya. Saya baca di Al-Hujurat ayat 2. Di antaranya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersuara lebih kencang dari suara Nabi. Iya. Dan janganlah kalian berteriak seperti sebagian di antara mereka, karena khawatir amal-amal kalian gugur seperti selama kalian nggak sadar gitu. Iya. Nah, teriakan di sini tuh yang dimaksud maknanya seperti apa Pak Ustaz? Iya. Ya. Itu saja. Saya bisa ditelepon aja Pak Ustaz. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kita akan break terlebih dahulu. Iya, baik. Untuk beberapa saat, sahabat MK. Yang tadi itu pertanyaan tentang surat Al-Hujurat ayat 2. Setiap ayat tentu mengandung aturan hidup.
Di antaranya ada perintah, ada larangan. Dan ada ayat yang berhubungan dengan masalah peristiwa yang lalu. Dan itu sebagai cermin, bukan cuma kisah untuk dikenang. Kalau secara historis, ayat ini dihubungkan kepada kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah. Ada yang berbicara dengan suara yang kencang. Lalu diingatkan, ada Rasul, jangan keras-keras suaranya. Makanya kalimatnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Harus merendahkan suara kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli. Dan apabila berkomunikasi dengan Rasul pun jangan teriak-teriak, "Hei Nabi," enggak bisa begitu. Rasul enggak begitu, tapi menghadap dengan tundungan, dengan merendahkan hati. Karena kita menghormati kerasulan beliau, menghormati kenabian beliau. Tidak sama ketika sahabat berbicara dengan sahabat yang lainnya, manakala mereka berbicara kepada Rasulullah, suaranya di bawah Rasul. Apabila disamakan apalagi lebih tinggi, ini bisa menghancurkan amal. Bukan menghancurkan suara Rasul, tapi menghancurkan amal dirinya sendiri tanpa disadari. Pelajaran apa yang kita ambil dari ayat ini? Itu yang paling penting kan. Tentu suara Nabi secara fisik sekarang tidak terdengar. Tapi yang dimaksud dengan suara Nabi kan tidak melalui suara beliau secara fisik saja, yang terdengar dengan telinga. Lebih dari itu adalah suara Nabi dalam artian ajaran Nabi, sunnah Rasul. Arti di sini lebih kepada bimbingan buat kita semuanya. Manakala ada dua aturan, aturan buatan manusia dan ada aturan dari Rasulullah, maka yang harus kita angkat lebih tinggi aturan Rasul. Aturan manusia di bawahnya. Apabila ternyata bertentangan, tendang aturan manusia, ambil aturan Rasulullah. Apabila tidak bertentangan, silahkan ambil dua-duanya, aturan manusia sebagai rincian terhadap aturan Rasulullah. Itu makna la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dan bisa juga untuk saat ini, ketika kita berkunjung ke kuburan Rasulullah, jangan teriak-teriak untuk secara fisik saat ini. Tapi kan kalau yang datang kepada Rasulullah cuma berapa persen sih dari umat Islam? Hanya sedikit. Umumnya kebanyakan kan mayoritas tidak. Jadi di sini makna jangan mengangkat suara di atas suara Rasulullah, artinya kita mengedepankan hadis Nabi, sunnah Nabi sebelum ungkapan-ungkapan atau fatwa-fatwa ulama. Setelah itu diikutilah oleh fatwa ulama. Allahu a'lam. Baik, di lain SMS Ustaz ada sahabat yang bertanya. Sahabat kita yang bertanya ini punya hafalan beberapa surat khusus, yaitu Ar-Rahman, Al-Waqiah dan lain sebagainya. Nah, yang lebih utama untuk dibaca dalam sholat atau dalam sholat malam seperti itu, surat yang kriterianya seperti apa? Iya, Al-Waqiah, Ar-Rahman dan lain-lain. Nah, alangkah baiknya yang sudah Anda hafal diprogramkan setiap malam dibaca. Yang sudah diprogram setiap malam dibaca. Diprogram. Nah, kemudian malam ini cuma terbaca Ar-Rahman saja, besok atau Al-Waqiah. Berikutnya lagi surat apa lagi, sehingga hafalan tersebut terpelihara saat melaksanakan sholat. Semoga dengan adanya dipraktekkan dalam sholat, Allah memelihara hafalan Anda. Amin, amin. Insya Allah. Baik Ustadz, 3 menit lagi kebersamaan kita. Oh iya, menuju jam 5 sore hari ini. Silakan terakhir. Untuk 3 menit terakhir, saya ingin mengajak seluruh umat Islam yang mendengarkan radio ini agar sama-sama berjuang menjadikan diri kita sebagai yang lebih bermakna di masa-masa mendatang. Antara lain, insya Allah mulai tahun 2015 Makdis akan membuka dan akan menerima pendaftaran calon siswa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Rencananya kejuruan bahasa Arab dan Inggris. Ini karena belum ada nih. Ya. Jadi SMK kejuruan bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang insya Allah mereka sehari-hari, saya tadi ngobrol dengan pihak yang lain, jadi di pondok, ini pakai pondok nih, pakai boarding school nih. Jadi ada asramanya.
sehari-hari mereka berbahasa Arab dan bahasa Inggris, kecuali hari-hari tertentu bebas. Oh, ada hari-hari tertentu. Jadi bebasnya hari-hari tertentu saja. Sehari-harinya Arab Inggris. Dan pesantrennya pesantren hafalan Al-Quran. SMK-nya SMK bahasa Arab dan Inggris. Kita dukung hafalan mereka terhadap Al-Quran dengan pengetahuan bahasa Arab. Dan kita dukung pengetahuan bahasa terhadap Al-Quran itu dengan bahasa yang lebih banyak penggunanya, yaitu bahasa Inggris. Sehingga kita dapat memperluas wawasan. Di mana tempatnya? Di Parompong. Di situ indah tempatnya, di atas. Kalau yang sudah pernah melewati tower, di bawah tower ada pembangunan pesantren, silahkan lihat. Jadi tidak minjem, tidak ngontrak, tidak numpang. Ini adalah langsung makdis. Alhamdulillah ada keluarga dermawan yang membangun ini di atas tanah 8.000 meter. Dan bangunannya, kemarin saya tanya arsiteknya, sudah menghabiskan berapa ini? Sudah lewat kalau 6M katanya bangunannya. Nanti insya Allah ya mau lebih lengkapnya lagi. Ya sekarang sedang dirancang seperti apa gitu sistem pendidikannya dan juga berbagai halnya. Itu aja, dan ini diharapkan gitu dapat bermanfaat buat semua lapisan umat. Yang kaya, yang miskin akan memanfaatkan lembaga itu. Yang kaya akan menyalurkan dananya di sana sebagai donatur, dan yang miskin akan mendapatkan bantuan dari orang kaya di sana. Subsidi silang saja, langsung di satu tempat itu. Insyaallah. Tahun 2015. Insyaallah tahun depan Maret ini sudah selesai pembangunan. Maret. Sehingga nanti Mei sudah bisa dipakai. Alhamdulillah. Semoga jadi kabar baik untuk sahabat MK yang juga sedang menantikan Ustaz. Iya. Itu aja barangkali. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.